Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi adail amanah. Ashhadu an la ilaha illallahu dzu al-maghfirati war-rahmah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibur risalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jamaah majelis malam Sabtu Rahmatul Huda yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita selayaknya mengawali perjumpaan kita dengan bermunajat memuja Allah, dengan memuji Allah dengan pujaan terbaik kita. Dan di antara pujaan dan pujian yang terbaik adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita memulai dengan istighfar, kalimat yang masyhur atau viral, sempat viral karena kejadian robohnya pesantren. Yang kalimatnya itu bisa diikuti bersama yang hafal, kalaupun tidak mari sama-sama menyimak dan memperhatikan. Astaghfirullahalazim li kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahalazim li kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahalazim li kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Salawat busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina
طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة صلوا على النبي Muhammad. Atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersenandung lantunan zikir dan sholawat pertanda bahwa hati kita masih dinaungi hidayah. Karena sahabat sekalian, perlu Anda ketahui dan saya pun perlu ketahui bahwa tidak banyak orang merasa berKTP-kan muslim tapi tak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, apalagi suruh sedekah, apalagi suruh membantu sesama. Yang dia tahu apa yang menurutnya bagus dia kerjakan, apa yang menurutnya menguntungkan dia lakukan. Manusia yang semacam ini sampai di akhir zaman akan terus bertambah jumlahnya, bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena tidak dapatnya hidayah. Bukankah kita sering mendengar Wa Agus atau siapapun yang pernah bercerita di sini satu kalimat yang masyhur di kalangan kita, yakni manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Kalau Agus dulu nyampainya pakai bahasa Indonesia, bahwa akan barang siapa, ini terjemahannya dulu ya, barang siapa izdada ilman, bertambah pada dirinya ilmu, walam yazdad hudan, dan tidak menambah pada dirinya hudan, hidayah, petunjuk untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, beramal soleh, maka jawabannya adalah lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak ada yang bertambah di sisi Allah atau cara dia mendekat kepada Allah kecuali bertambahnya dia semakin jauh. Jadi ternyata alim ulama, guru-guru kita sering mengingatkan, ternyata banyak orang mengejar bertambahnya ilmu tanpa dibarengi berdoa supaya mendapatkan hidayah. Sehingga kalimat ini disampaikan masyhur di kalangan santri, bahwa ada di antara manusia izdada ilman, bertambah ilmunya tapi malah nambah jauh dengan Allah. Bertambah pengetahuan wawasannya tetapi dia malah tambah jauh dengan agama. Bertambah harta dan kemuliaannya karena dihormati oleh sesama karena jabatan maupun kemewahan dunianya, tetapi malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ternyata yang spesial dari hamba Allah dan umatnya Rasulullah Muhammad bukan soal pinter-pinteran. Meskipun yang namanya ghazwal fikr, peperangan pikiran, itu modalnya ya mesti pinter. Tetapi bukan menjadi modal tetap atau bukan menjadi modal 100%. Harus pinter. Tanpa diberkahi dengan hidayah, hobi istiqomah untuk beramar ma'ruf nahi munkar, juga beramal soleh, maka seringkali orang yang berpengetahuan luas, berilmu tinggi, terjebak dalam kesombongan dan keangkuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara cara kita untuk nambah ilmu kan salah satunya adalah majelis. Majelis ilmu kita sering hadiri baik dalam keadaan sadar ataupun terpaksa.
Terpaksa itu ketika Jumatan. Itu yang bisa menjawab terpaksa dan tidak nurani kita sebetulnya. Mau dengerin atau tidak. Di saat itu momentumnya bisa jadi 1-2 kalimat dari khatib yang disampaikan memberikan nilai ibadah dan apa sebutannya, hidayah, mengantarkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kitanya tadi tidak menyertai dengan kesadaran penuh bahwa saya sedang ibadah, maka ketika khutbah Jumat seringkali kita malah tidur, malah ngelamun. Saya tidak tidur tapi tidak mendengarkan. Saya tidak ribut tapi pikirannya mikiri cicilan. Saya tidak ngapa-ngapain, tidak mengganggu sana sini. Ternyata istri saya sakit di rumah. Berbagai bentuk macam yang menyebabkan seharusnya itu bertambah ilmu pada Jumat itu, ternyata justru membuat dia tidak bertambah ilmu sedikit pun. Padahal kesempatan ia menambah ilmu di Jumat-Jumatnya. Ya maksudnya mah melu pengajian yang luar, ora bating ora. Melu malam Sabtu ora kenal nih bagus kan. Kenal-kenal aja nih kita nih orang. Buru-buru pengen marak main kenal beli aja orang. Ini pertanda bahwa ternyata untuk menjemput hudan, hidayah yang mengantarkan kita istiqomah menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah itu mahal harganya. Mau cari kemana kita? Mondar-mandir ke sana ke sini sangat sulit bila mana hanya beriringan nafsu pengen saya diakui hamba Allah, wong iman, wong Islam, Muslim, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Cuman itu yang jadi kepengenannya tanpa disertai keistiqomahan dalam menjemput hidayah di sisi Allah, maka sangat-sangat berat. Oleh karenanya jemaah malam Sabtu Rahmatul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbekal semua itu mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan konsistensi, diberikan keistiqomahan untuk tetap menjaga muru'ah seorang muslim, kehormatan seorang muslim, dengan cara bukan hanya bertambahnya ilmu tetapi menyertainya dengan konsistensi beramal soleh. Karena itu satu-satunya jalan. Itu disampaikan para jumhur ulama dalam menerangkan ibarah kalimat tadi. Kata mutiara yang menandakan bahwa ternyata di antara manusia jumlahnya akan terus bertambah yang pinter tanpa disertai dengan kemuliaan akhlakul karimah. Nah, masalahnya yang demikian itu kita atau bukan? Maka jujur saja saya bukan mau curhat atau bukan mau dibela ya. Dari suara saja sebenarnya masih bindeng-bindeng manja. Iya orang. Batuk pileknya durung pragat aslinya emang. Terus jagatnya udan mauku. Tetapi karena durung izin, nama sudah tercantum, barang anu tahlil yasinnya pragat mau ada. Karena alasan apa kan bisa. Nah ini kan hudan. Kalau saya membohongi diri saya, kena dong kalimat tadi. Saya bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah konsistensinya. Nah, itu bahaya sekali. Dan itu siapa yang tahu? Cuman kita. Karena teman kalau saya bilangnya begitu kan iya aja, iya. Apalagi bagus, iya. Percaya baik. Padahal orangnya lagi gelelengan. Nah, itu kan bahaya. Kemunafikan itu muncul bukan karena disengaja. Kemunafikan itu muncul karena tergoda. Baik tergoda karena rayuan eksternal maupun tergoda yang lebih-lebih dari internal. Nah, umumnya orang munafik itu ya internal. Eksternal mah ya jarang-jarang ya Pak Ustadz ya. Maka jamaah yang Allah muliakan, kalimat yang tadi saya sampaikan
menandakan bahwa saya ingin mengajak untuk diri saya dan kita bersama, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal, dari buayan sampai mati. Cita-citanya bukan untuk pinter. Meskipun ada guru-guru kita ya, diantaranya mustahil orang beradab kalau tidak berilmu. Ada kalimat begitu tuh. Kan biasanya kita adab itu di atas adabu fauqal ilmi. Adab di atas ilmu. Tapi ada guru-guru kita yang menjelaskan dengan tegas, bagaimana mungkin orang bisa beradab ngerti ebe beli. Ya maksudnya ngerti ebe beli, ngadap ini dia. Dia dikatakan berilmu dan beradab itu karena dia ngerti. Makanya orang kampung KDM nih, hobinya KDM muji-muji orang kampung, orang desa. Selalu ngomong kan kita mau wong bodoh, wong beli ngerti, wong apa. Dan dia muliakan tamu, muliakan orang yang datang, muliakan sekelilingnya. Jangan-jangan dia sebenarnya sedang mengamalkan ilmu. Nah kita sebagai tamunya bisa jadi malah tidak mengamalkan. Petang-tang pengen dihor. Nauzubillah. Aja baik ya. Ulana kulaku sebenarnya mah curhat setitik ya. Lamunan diundang dari khotib atau dari penceramah kah? Lamun anak wong tua kudu salaman dikit. Ini lanang maksudnya hari ini ibu-ibu mah kan ador angin. Ini bapak-bapak uwa-uwa kan. Kenapa? Karena disitulah yang nanti akan mengangkat derajat kita di depan malaikat yang siap mencatat amal kita. Petang-tang peteng-teng atau kepriweki. Ilmunya sih ada. Tapi jalan di depan orang tua petang-tang, Masya Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Jadi beriringan ya. Bukan soal penting adab, penting akhlak mulia. Tapi tanpa berilmu bagaimana kita beradab? Kira-kira kata-kata siapa itu Masur? Viral tuh. Bagus. Sehingga jamaah yang Allah muliakan, kenapa kemudian kami tarik ini kalimat pada malam hari ini? Karena banyak orang kita bisa nonton di televisi, di sosial media, berulang saya sampaikan, ia belajarnya banyak, ia bacanya banyak, gelarnya tinggi, dihormati, jabatannya pun bukan kaleng-kaleng. Tetapi ketika dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat yang ia ucapkan menyakiti orang soleh sekalipun. Banyak gak kira-kira ada orang begitu, tapi kalimatnya justru menyakiti, dihormati, wa maqali sududu. Betapa tidak menyakiti para kaum santri. Baru beli bawa qali sududu. Dihormati. Saya sedang tidak menghina orangnya, kenal aja enggak. Ini betapa pentingnya kalau tidak ada dari kalangan kita orang-orang yang menjaga keilmuan, kalangan santri saja. Dan ternyata ketika saya cross check ngobrol sana sini, mereka juga nggak sepakat kok sama beliau tuh. Cuman karena nggak punya akses, kenal beli aja, ngelingakan priwe. Giliran ada di kalangan kita yang mengingatkan, dikeluarkan kok dari grup. Dipecat MUI. Masya Allah. Ini nyata ya bagus ya. Kisah nyata. Betapa ternyata menganggap bahwa mereka telah berilmu, padahal mereka illa bu'da, lebih jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Saya mau kaget terus-terusan? Gak boleh. Karena Fir'aun lebih bikin kaget. Orang sesadis itu pemujanya ribuan. Pemujanya bukan 1-2 orang. Ada rekan saya bercerita, apakah saya mau melanjutkan kuliah ini penting atau tidak? Saya jawab, kalau hartanya banyak lebih penting. Nganggo petang-tang peteng-teng. Dia ketawa. Nggak serius ini. Kalau mau cuman buat nyari materi,
ya ajak kuliah, dagang, usaha, bekerja. Karena tidak ada tempat materi di sana. Saya pernah disindir, berarti gelar sampean juga nggak berguna. Nggak berguna secara administratif. Tapi sebagai kebanggaan insan, manusia yang ingin menjemput keilmuan, bangga dan bahagia. Karena bisa petang-tang, dia ketawa diceritain begitu. Mengapa demikian? Karena di negeri kita belum sampai sana ranahnya. Apa buktinya? Masa saya sebutkan di sini ya? Tanpa ijazah bisa jadi wapres. Maksudnya paham kan? Betapa tidak pentingnya ijazah dan pendidikan tinggi kalau menjemputnya soal jabatan dan materi. Gak penting. Yang dipentingkan itu adalah relasi dan kalimatnya ya. Nyium sana sini aja, makanan ya, nyium sana sini, menjilat sana sini. Baru kita akan mendapatkan tempat di dalam kehidupan bermateri. Nah, itu yang kemudian disebut orang nambah ilmunya tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang yang saya maksud sebetulnya itu satu atau banyak? Dan sekarang pertanyaannya, pinter nambah nggak ilmunya? Nambah. Ilmu ketetanegaraannya pasti nambah. Mustahil tidak nambah. Karena Mas Farid pun kalau diberikan fasilitas begitu, didoktrin, cacus, pinter. Apalagi apa-apa tinggal, Pak ini Pak, baca Pak. Oh, yang ngomong pidato. Bisa Mas Farid. Bedanya tidak difasilit. Iya, wallahu alam Jadi jamaah malam Sabtu yang dimuliakan Allah, maka hari ini saya mengajak diri saya dan rekan-rekan semua, sahabat semua, untuk jangan capek menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah SAW. Nah, salah satu alasan kenapa saya memaksakan datang ke Rastam, karena saya jujur saja kesindir ning grup Hulu Balang. Kesindire ngirim maning video, biang pepekrimong video, relaka dari TK sampai bengek. Bagi ini mas sayang sampean sepeda mau enggak ya? Bagi saya ketika melihat ada orang sedang lalu lalang, jare dewek menglakoni sing bener orang, kita nelangkaku di bawah rasaku apa konon kita nelangka. Kurang manfaat apa kita ki? Kenapa saya nggak ikutan? Kalaupun saya diajak, apa saya bisa datang? Kan begitu jawabannya. Jadi serius, ini saya menjawab diri saya sendiri. Jadi tanpa perlu pamer kesampaian-sampaian semua, saya sedang menjawab bahwa saya ingin tidak dikatakan illa buddha. Golongan orang yang belajarnya banyak tapi malah nambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Minggu pertama ngomong wah komaning baik. Minggu kedua lara. Minggu ketelune mas saya alasan maning. Lobokatan orang. Jadi itu salah satunya. Itu satu contoh yang kita bisa mudah ambil, yang jawabannya hanya kita yang tahu. Jadi panjenengan misalkan mau bermunafik ria tanpa ada orang yang tahu, ya musuhnya panjenengan dewe. Mau bohong berkali-kali sama Wagus, ya panjenengan dewe sing paham. Misalkan sing tekong mangkat roli Jawa makayane. Jadi beli gelem nyumbang listrik dan nyumbang apor atau ispokane mah nyumbang apa bela. Alasannya nendo. Perang balik maning nendo maning Jawa. Balik maning nendo maning Jawa. Barang emang lagi tuku karang. Nendo maning tiba-tiba tuku mobil, iya. Waduh, berat maning baik. Nah itu yang tahu siapa? Dirinya sendiri. Maka ketika ada orang yang
bermunafik atas dirinya kepada orang lain, maka sejatinya dia illa bu'da, kecuali ilmu yang bertambah, harta yang bertambah, nikmat yang bertambah, kesehatan yang makin hebat, fisik yang makin kuat, semuanya itu illa bu'da, menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Aja kosi maning sing wis mangkat kaji yor wis mangkat kaji medite nambah naudzu aja medit bakal wis mangkat kaji. Baik. Jemaah Masjid Al Ahsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sebagai mukaddimah itulah, udah materinya sedikit saja, yaitu himbauan untuk fasolli li rabbika wanhar. Momentumnya biar nanti dilengkapi oleh ustaz-ustaz yang lain, karena waktunya 40 menit, terhitung 13 menit lagi. Fasolli li rabbika wanhar adalah lambang peribadatan mahdo dan ghairu mahdo, lambang wujud hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Ini menunjukkan perintah Allah tidak boleh hanya orang khusyuk ibadah saja tanpa dia kenal kanan dan kiri, depan dan belakang. Makanya dulu Agus kalau ngomong ceramah selalu bilang fungsinya Assalamualaikum kanan dan kiri adalah memperhatikan di sekeliling kita, di kanan dan kiri, apakah perlu kita berikan nasihat, ataukah perlu kita sampaikan pesan-pesan agama, ataukah justru kita sendiri yang perlu disampaikan begitu dengan cara sering ngaji. Karena kalau sholat saja suruh nengok kanan dan kiri, apalagi persoalan nyawa. Nyawaku berarti digawa-gawa ke kanan ke kiri ke orang muter-muter sejagat-jagat lawan jare wong kita orang nyawa sih. Sehingga pertanggungjawabannya adalah diminta untuk hablum minallah wa hablum minan, ibadah mahdo dan ghairu, ibadah kepada Allah dan menjaga hubungan ukhuwah basoriyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah. Nah mungkin yang terakhir kita akan berbeda pendapat ya. Watoniyah privilege ora jelas mengkainan. Misal ya ora. Nah, Pak Agus pasti setuju nih. Bagian ini pasti setuju Agus. Ukhuwah watoniyah yang mendi jangan gitu ya. Kalau basuriyah sepakat. Insaniyah sepakat. Islamiyah sepakat. Watoniyah tuh keder makanya. Ya Ustadz Uska paham lah. Bagus modelnya mau ngono Ustadz. Jadi ukhuwah watoniyah dijaga agar kita hidup berkemasyarakatan secara damai dan rukun. Semata-mata supaya hidupnya nyaman, aman, tentram, loh jenawi, tajinawi. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti evidence ku bukti nyata lamunan jare wapres AI evidence anak SD harus belajar coding, guru coding, belajar komputer HP codingin barang emang duduk coding belajar codingin. Bahwa evidence yang diberikan oleh manusia di dalam kehidupan bernegara adalah loyalitas dan kesetiaan. Loyalitas sebagai bangsa dan sebagai warga negara diberikan salah satunya senang bayar pajak. Muncul persoalan di dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Ustadz sebenarnya makanya ngomong bahas makanya asli ini. Karena langka tulisan perpajakan. Ya Pak Ustadz ya.
Ngangkat tulisan perpajakan, ustadznya kongkon bayar pajak. Dilema. Iya, ukhuwah watoniyah ku bagus. Ya mau sepakat beli nih ya. Mas, Kendrick kok. Ustaz MUI masalahnya. Jadi jamaah yang Allah muliakan lalu ditagih. Ketika fasolli li rabbika, dia mau sholat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kerjakan segala macam peribadatan baik yang lisan maupun perbuatan, bahkan dalam diamnya dia harus mampu melengkapinya dengan perbuatan yang hablum minan nas, yang ghairu mahdud. Tanpa itu semua, maka ibadah yang selama ini dia kerjakan ibarat tambah-tambahan 1 tambah 1 harusnya 2, dia 1 tambah 1 belum ada jawabannya. Belum ada jawabannya, tanda tanya. Jadi agamanya apa aja? Sementara 85% ajaran agama ini berhablu minan nas. Apa maukah? Ukhuwah wato? Iya. Walaupun durung sepakat. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momen yang dekat ini bentuk evidence yang nyata-nyata mesti kita kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang muslim yang kaya raya. Meskipun kata Bapak Indonesia warganya tidak bermimpi kaya raya. Mungkin Anda pernah mendengar kalimat ini. Dan ini sangat disayangkan. Betapa tidak, beli sapi harus kaya. Beli kambing harus punya duit. Mau makan harus punya uang. Beli bangun rumah, beli tanah. Menikah saja ya Mas Farid ya. Mesti modal. Semua orang menginginkan kaya. Meskipun dalam ranahnya meskipun dalam kesanggupannya masing. Apakah jenis kayanya saya dengan bos MA lawan anak harus sama? Kan ngayal berarti hari sama. Priwe samane ceritanya aku angel, kecuali kita diberikan mukjizat, irhas, mauna, di kelompok mengkonon-mengkonon lah. Tiba-tiba ujuk-ujuk oleh money laundry. Masya Allah. Naudzubillah ya. Bagus kira-kira gelem beli oleh money laundry. Aduh, ini. Masya Allah. Nah, yang makoli-makoli itu ya jangan-jangan ranahnya di situ maksudnya. Aduh, astagfirullah. Astagfirullah. Jangan-jangan menurut hemat saya begitu kayaknya. Ya, bangun pesantren kan mesti pakai menjaga marwah, mobilnya bisa terbuka kan pakai duit, Wak. Bagus durung pernah kan numpang mobil terbuka, ya kalah karo wakoli. Ada nasihat yang saya geret ke sini ya, Pak Rektor kami ya. Saya kebetulan mumpung ingat. Beliau menyampaikan bahwa dalam sambutannya itu mustahil orang yang berilmu melarat. Harusnya begitu. Ya, Pak Ustadz ya. Harusnya begitu. Rumusnya begitu. Mustahil orang berilmu melarat. Kalaupun melarat, ini kalimat yang saya buat sendiri sebenarnya. Dimelaratkan. Nyambung ya? Sebagai bentuk ujian ya. Bukan dimelaratkan, disengaja supaya memang ya tidak maju. Betapa tidak, berapa ratus orang yang wisuda magister seangkatan dengan saya jadi KB beli kira-kira. Nah, kebanyakan banting setir. Ya Allah lah, mari masing-masing bela. Jadi disebutakan ya.
Apalagi bertahun-tahun bertambah sarjana, bertambah magister, bertambah doktoral. Semua harusnya kaya. Nyatanya cicilan yang paling banyak sarjana, magister, doktor datang ke Bank BJB di Deleng. Masya, betapa ternyata bukan soal ilmunya, bisa jadi dimelaratkan. Nah ini bagaimana bisa tercipta begitu? Karena sistemnya tidak mendukung penghormatan kepada mereka yang berilmu. Wah, Gus pernah ngomong, yang ece aja, masa wong khotib selawewu. Wah, Gus ku ngomong, jadi kita nih yang kuatnya selawewu, ya perlu juga ece teman jadi khotib selawewu. Artinya penghormatan dari yang seperti itu, ada yang lain kiainya nyampein, ini terang ini, memang karena ilmu ya. Khawatir dengan seringnya dibayar khotib, imam, wong begitulah yang ngurusin masjid lah ya. Dibayarnya gede, khawatir jadi pekerjaan katanya. Subhat juga. Repot, ilmunya ada. Dijelaskan. Rasanya di situ, tetapi jangan letaknya di situ dong. Maksudnya begini, ketika itu datang dari saya sebagai seorang khotib atau tamu undangan penceramah atau apapun jenisnya, saya minta 40 juta kayak si doi. Doi kamu beli doi. Sing blangkonan kan. 40 juta lagi diundang ning kana. 40 juta, Wak. Itu yang salah. Itu yang salah. Saya mendukung 100% kiai harus dibayar mahal, tetapi harus orang yang tulus, ikhlas, bener-bener bahwa dia menghormati kiai itu yang datang. Ustadz itu yang datang. Bukan manajemennya yang menulis. 40 juta. Dibayar lunas ketika datang. Ini kasus nyata nih di Indonesia. Sudah jadi pekerjaan. Makanya jujur saja, bukan saya tidak takdim kepada ustadz-ustadz yang terkenal, enggak. Tapi kalau mereka dipanggil dengan cara begitu, hilang, udah mending orang nonton kita. Mending nonton kiai-kiai kampung sing ceramah kita tajuk kan, sing 1.000. Penganten anyar. 1.000 BG cerita loh kurang apa coba. Bisa terus nonton videonya belum? Oh sudah nonton, Masya Allah ya. Totalitas tanpa batas. 120 mana belum. Ini nyata, artinya bahwa kesanggupan masyarakat segitu, bukan merendahkan. Tetapi ada orang yang merendahkan dirinya sendiri dengan membudget kedatangannya. Nah ini bagi saya, dia boleh saja pintar, ilmunya tinggi, tapi illa bu'da. Coba bayangkan, kalau benar dia dibayar 40 juta, kelilingnya deleng, akeh wong fakir miskin, kelempai lagi gawa-gawa 40 juta, oleh jalukane. Kecuali dia hanya datang, tanpa embel-embel begitu, bismillahirrahmanirrahim, masyarakatnya ngerti dewek. Dibayar amplop jeder di delong 1 juta. Wede rezeki. Ta'zimul ulama, memuliakan ulama, bener. Tetapi kalau caranya sudah dibudgeting dari awal, di manajemen, diatur sedemikian rupa, maka bagi saya illa bu'da. Jauh. Saya pengen banget ngomong kayak gini tuh sama yang begitu-begitu tuh, seriusan. Jadi bukan karena saya tidak menghormati ilmunya, tetapi apakah dia bisa berjalan dengan tenang sementara ia bawa uang dari satu daerah dan di daerah itu bisa jadi ada orang bunuh diri karena utang. Priwe coba nasib kiaiku. Berat. Mulane mending si 1.000 Kang Us kula. Ya wis. Penganten. Lumayan. Wis insyaallah ikhlas lahir batin kun mah.
Wis saya ditakoni arep ana utang yuk ada 100.000 aja utang. Wis tidak ada beban pokoknya begitu-begitu tuh. Masya Allah. Maka fasolli li rabbika wanar, kalau dia sudah taat alim menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dengan rajin ibadah yang mahdoh, maka konsekuensinya dia harus juga memperlihatkan ghairu mahdoh. Di antaranya yang dekat ini bayar menyembelih hewan. Nah, maka untungnya kurbanku sunnah muakkadah. Kayak lamunan wajib kah? Farid mikiraken tabungannya cukup tak beli itu wedhus. Untung sunnah muakkadah, dan itu kata guru kami seumur hidup 1 kali wajib kayak ibadah haji. Lamunan anak duitnya ibadah haji mah. Tapi bakal kurban kambing pasti anak. Sing wong normal standar ya. Standarku kayak kula-kulan ki. Standar orang tah di bawah standar. Standar tadi di bawah standar ki masalah iki. Maka kami mengimbau barangkali ada jamaah yang belum pernah kurban, daftar sekarang. Ya, Mas Yohan kan dagang motor kan. Motor siji ku bisa tuku kurban ku. Jangan sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kitanya li rabbik fasolli tetapi tidak wanhar. Kitanya sholat tetapi belum sempat kurban. Karena lambang kurban adalah lambang loyalitas walaknya kita kepada millatun Ibrahim. Ya, milah Ibrahim banget mah bagus kok gendang-gendang milah Ibrahim kin mah ada ngeret kayaknya. Iya, kin mah ada main alus. Milah Ibrahim bahwa Namrud ya Namrud. Azar ya Azar, Reang ya Reang jari Ibrahim. Nabi Ibrahim mempercontohkan dan mempertontonkan betapa wala wal baro, kesetiaan dan pembangkangan harus diperlihatkan. Uduh, takang karo bapak nebe ditang. Harus diperlihatkan. Tapi zaman modern aja mengkonon, bokat diwarani petang-tang. Aduh, nganggo make peci je. Takang beni masjid ning wong tuan ngamuk-ngamuk bae, angger bae. Maune diundang ustad, jadi diundangnya sultan. Mari. Ya, masih ada. Aduh. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanhar kata guru kami 1 kali wajib setahun seumur hidup. Dan berkali-kali bagi yang banyak duitnya. Jadi jangan lagi ada pertanyaan, saya sudah kurban, masih harus kurban lagi enggak? Ya duitnya akeh beli. Kan begitu. Tahun ini kambing, tahun depan saya sapi. Nah kan duitnya akeh mah jos bae. Karena yang memakan daging kurban tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita, yang nanti mereka ikut bahagia karena makan daging kurban kita dan membahagiakan 1 orang muslim bagaikan membahagiakan berjuta-juta kaum muslimin. Cara guru ulama membahagiakan seorang muslim bagaikan membahagiakan kayak ayat yang membunuh tuh. Kiasnya begitu. Kalau membunuh 1 saja dianggap membunuh seluruh, kalau membahagiakan harusnya pahalanya sama dong. Kan begitu rumus kias. Nah maka berkeyakinanlah kalau sedang membahagiakan orang, saya telah membahagiakan seluruh manusia. Widih, aja disebutakan tapi aja petang-tang. Ya nanti tidak terhitung amal soleh kalau petang-tang. Saya sudah sedekah ning Masjid Al Hasan 50 juta. Ingat 50 juta. Tandai 50 atas nama kita. Ya. Atas nama kami, nah 1 juta, 50 juta, diumumin bagus, dipasti, anu gede, santer. Ulang terus.
Nah, ya orang semesti ngonon. Biarkan orang lain yang bercerita, kita mah cukup sekali be. Wah, infak kulaki pira je 50 juta. Nganggo apa masjid? Masya Allah, langsung wagu sing urip ning kana. Nganggo payunan apa? Pondasian ora. Aduh, jos 50 juta ya. Alhamdulillah waktunya sudah selesai. Ya. Moderator kuping. Cari 40 menit, kini 45. Jadi jamaah malam Sabtu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masa ketika Nabi Ibrahim ditawarkan untuk menyembelih Ismail. Itu salah satu bentuk kelanjutan daripada kesetiaannya Ibrahim kepada Allah. Kesetiaannya pertama melawan bapaknya dan Namrud. Kesetiaannya kedua kepada Allah menyembelih anaknya sendiri, Ismail. Maka pembuktiannya ketika digantikan seekor domba, maka di saat itu Ibrahim diajarkan jangan setia sama saya saja. Diajarkan oleh Allah jangan sopan, jangan mulia, jangan bagus sama saya saja. Tetapi harus juga sama sesama manusia. Yaitu apa? Mencontohkan perilaku bakti kepada orang. Mencontohkan bagaimana membagikan daging yang telah mencontohkan bagaimana mengusir rong jahat. Dan orang mah setan ya. Lempar jumroh, lambang orang ibadah haji. Itu harus dipertimbangkan semua, dan itu bukan ranahnya ibadah mahdoh, tetapi ibadah ghairu mahdoh. Karena apa? Karena yang berkenaan dengan sesama kita harus menuntut yang namanya adab sosial. Gus Baha pernah menyampaikan bahwa sekelas Nabi saja kena hukum sosial. Apalagi kita. Nabi Muhammad mengajak orang supaya masuk Islam. Tapi Nabi Muhammadnya suka mukul orang. Kira-kira banyak orang ikut gak? Kan enggak. Nabi Muhammadnya nipu. Kira-kira dagangannya laris gak? Nabi Muhammadnya suka marah-marah. Kira-kira dakwanya diterima atau tidak? Itu hukum sosial. Maka saat kita mau dikenal baik, konsekuensinya kita setidaknya berusaha untuk tampil baik. Bukan munafik-munafikan ini mah bukan. Ini soal amal soleh. Meskipun kita punya dosa, ya maukah sekelas Nabi banyak kena hukum sosial, masa ya kayak kita angot ya? Harusnya Nabi Muhammad kena hukum sosial, apalagi kita yang tidak sesuatu yang tidak dosa saja, kalau itu tidak umum, rabine lorobe, aagim dicela se-Indonesia, aagim, ustad, temenan, orang dosa apa ya, kawin man orang dosa orang dosa apa padahal. Coba menikah lagi saja itu bukan soal dosa, tetapi karena hukum sosialnya tidak siap, masyarakatnya menganggap itu sebagai celah, sebagai pertanda bahwa dia nafsunya gede, tukang kawin, sehingga image, gambaran yang muncul di tengah masyarakat karena muncul perilaku ustadz yang begitu. Ada dua, satu wajar bae ustadz mah dua ilmune, saking je karena beli wani mana beli wani mene je akhirnya kawin maning. Ada yang ekstrim, ustadz gangger bae mikirakannya mau kolonan bae, karena kawin maning kawin. Kawat maning bae. Nah itu Wak, jadi mudah-mudahan kita yang hadir di malam Sabtu ini
ditambahkan ilmunya, ditambahkan hidayahnya, dijaga konsistensinya, sehingga kita bukan malah tambah jauh tapi malah tambah dekat dengan Allah. Jangan sampai mengejar ilmu saja, tetapi kejarlah hidayah, kejarlah ampunan, kejarlah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itu ilmu pasti bertambah, rezeki pasti bertambah, dan yang paling penting penjagaannya Allah dalam bentuk hidayah diistiqomahkan untuk kita. Mudah-mudahan kita juga diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, sehingga bisa setidaknya melanjutkan. Kalaupun saya kurang banyak berjuang untuk perjuangan ini, mudah-mudahan anak saya bertemu orang yang berani, bertemu orang yang dengan tegap lantang tanpa pelo-peloan, dan jangan diangkat pegawai negeri karena sama saja terjebak lahir dan batin. Ya. Aduh. Nah, ini untuk resign ukhuwah watoniyahnya itu yang jadi soal tuh kan. Watoniyahnya belum sepakat ini. Aduh. Jadi mudah-mudahan kita baik semua, dijaga amal solehnya dan bisa berkurban nanti di tanggal 10, 11, 12 dan 13. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar bersama seperti tadi. Astaghfirullahaladzim li kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa alamin. Astaghfirullahaladzim li kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim li kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin bila mana ada kesalahan-kesalahan yang terucap, baik sengaja maupun tidak disengaja, semata-mata untuk menasehati diri sendiri, juga untuk membersamai kita di malam Sabtu ini. Mudah-mudahan diberikan maghfirahnya Allah. Amin. Dan saya tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.